Pulau Jawa Pulau Bali, sama pulau beda nama, siapa kakak yang lagi santai, dari sini Mimin lempar sarang heo. Oke gas bab 38-39. Tiba-tiba istriku cuek. Sementara di depan pintu ruangan dewa tampak Bima dan Dewi berdiri dengan wajah gusar. Bima sedang mengedor-ngedor pintu, dengan wajah yang terlihat kesal. Dia sudah berdiri di depan pintu dan mondar-mandir selama 10 menit, namun tidak ada tanda-tanda akan dibukanya pintu. Menelpon pun sudah ia lakukan, tetapi tidak ada jawaban. Mereka ngapain sih? Mana dikunci lagi pintunya? Gerutu Bima kesal, dia sudah lelah dari tadi berdiri terus di depan pintu. Dia sedikit khawatir melihat dewa yang sepertinya marah kepada Feli. Takut dewa tidak bisa mengontrol emosinya dan menyakiti Feli. Bima tidak tahu saja orang yang sedang dia khawatirkan sedang mengarungi nirwana di dalam sana. Apa jangan-jangan, Kak Dewa berbuat kasar ke Kak Feli lagi, kayak berita yang lagi viral kemarin. Waduh bagaimana ini? Ujar Dewi dengan gusar. Hus, jangan ngomong sembarangan. Dia kakakmu loh, ucap Bima memperingati. Ya walaupun dia kakakku, kalau sampai dia kasar ke Kak Feli lihat aja, aku sendiri yang bakal hajar dia sampai babak belur. Ucap Dewi dengan menggebu-gebu. Bener juga. Aku juga akan bantu kamu mukulin dia nanti, kalau sampai dewa macem-macem. Lebih baik kita tunggu di ruanganku saja. Bima tersenyum tipis mendengar ucapan Dewi, tentu saja dia akan dengan senang hati menghajar dewa jika dia melakukan kekerasan terhadap Feli. Yang sudah Bima anggap seperti adiknya sendiri, karena dia anak tunggal, dan kedua orang tua Bima sudah kembali ke pangkuan Tuhan. Enggak deh Kak, aku sudah ada janji dengan teman-temanku yang ada di Jakarta, jadi aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa cepat hubungi aku. Bye. Dewi langsung nyelonong pergi, tanpa menunggu jawaban dari Bima. Semalam dia sudah janjian dengan temannya saat Dewi masih menetap di Jakarta dulu. Rencananya dia akan mengajak Feli sepulang dari kampus, namun Feli keburu dibawa sama kakaknya tadi. Mungkin lain kali, sepertinya akan sangat seru mengingat kakak iparnya masih sedikit polos soal pergaulan anak muda. Dasar anak itu, pasti sebentar lagi berulah. Ujar Bima, tersenyum tipis mengingat kenakalan wanita pujaannya itu. Dewa yang sudah selesai membersihkan tubuhnya kini sudah terlihat rapi dengan setelan jasnya, untung saja di ruangan pribadinya sudah tersedia pakaian kerjanya. Dewa memandang sosok wanita cantik yang masih tertidur pulas di atas ranjangnya, senyumnya mereka mengingat kegiatan yang mereka lakukan tadi, mungkin nanti malam dia akan melakukannya lagi. Dia bergerak memunguti pakaian yang berserakan akibat ulahnya yang melempar sembarangan. Ah iya, bra istriku tadi aku lempar ke sofa, jangan sampai ada yang lihat penutup 2 gundukan imut milikku. Gumam Dewa, bergegas keluar mencari bra Feli, untung dia mengunci pintu tadi. Setelah mengambil bra Feli dan J-nya tadi, Dewa kembali lagi ke kamar, meletakkannya di atas yang bersamaan dengan pakaian yang diambilnya tadi. Lalu dia beranjak mendekati Feli yang masih tertidur pulas. Kap, aku tinggal sebentar sayang. Ujarnya seraya mengsatu umbe satu bir Feli yang sedikit terbuka, lalu Dewa beranjak keluar meninggalkan Feli tidur seorang diri. Dewa sudah duduk di kursi kebesarannya, sedang menghubungi Bima untuk datang ke ruangannya, tak lupa dia sudah membuka kunci pintu dengan remote otomatis. Tak lama, Bima datang dengan tergesa-gesa, tanpa mengetuk pintu, Bima langsung saja nyelonong masuk seperti biasa. Laknat memang. Gerutu Dewa, melihat tingkah Bima yang seenaknya. Wah kamu gak apa-apain Feli kan?
Kamu gak KDRT sama dia kan? Mana Feliwa? Tanya Bima beruntun dengan panik. Dewa mendengus kesal, mendengar pertanyaan Bima, yang seolah menuduhnya melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri. Cek, kamu pikir aku laki-laki brengsek apa, yang pukulin istriku sendiri, kecuali kamu yang aku pukulin baru benar. Ujar Dewa kesal, Bima hanya nyengir saja mendengarnya. Istriku lagi tidur, jadi tidak usah berpikir yang tidak-tidak, mana tega aku pukulin istriku sendiri, sambung Dewa. Mana aku pengen lihat. Ujar Bima, hendak melangkahkan kakinya ke kamar pribadi Dewa, namun dengan cepat Dewa menarik kerah belakang baju Bima. Lancang sekali kamu, mau lihat istriku tidur. Sudah bosan hidup kamu. Kita meeting sekarang. Dewa sangat kesal dengan tingkah sahabat sekaligus sekretaris pribadinya itu, mana mungkin dia mengizinkan pria lain melihat istrinya tidur, apalagi istrinya tidur dalam keadaan P+los tanpa sehelai benang pun. Mau tidak mau Bima menurut, daripada tamat riwayatnya nanti, dia masih ingin hidup dan menikah dengan Dewi sang pujaan hati yang dicintainya dalam diam sudah sejak lama. Bima pun melangkah mengikuti Dewa yang sudah terlebih dahulu melangkah keluar. Ingat jangan biarkan siapapun masuk, sebelum saya selesai meeting. Ingat siapapun. Titah Dewa tegas, saat dia sudah berada di luar ruangannya. Sedangkan kedua wanita yang berada di luar ruangannya mengangguk patuh atas perintah atasnya. Kedua wanita tersebut adalah sekretaris dari Bima, sebenarnya salah satu dari mereka adalah sekretaris Dewa, namun Dewa enggan bekerja dengan partner seorang wanita. Menurutnya wanita sangat merepotkan dan mudah terbawa perasaan, contohnya mantannya dulu yang bekerja menjadi sekretaris dan berakhir selingkuh dengan atasannya sendiri. Baik Pak, ucap kedua wanita tersebut. Bab 39. Kini Dewa sudah berada di dalam meeting room, Dewa terlihat begitu serius membahas proyek dengan para kliennya. Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan meetingnya kali ini, tentu saja karena ia sangat tidak tenang meninggalkan istrinya. Entah mengapa Dewa jadi seperti ini, dulu saja dia begitu muak melihat istrinya berkunjung. Dewa dengan sengaja berlama-lama di meeting room dan mengobrol dengan temannya yang kebetulan rekan bisnisnya juga. Dewa baru keluar dari meeting room saat istrinya sudah pergi, namun sekarang ia ingin cepat-cepat menemui istrinya itu. Setelah berjam-jam, akhirnya meeting pun selesai. Dengan cepat Dewa hendak beranjak keluar, namun ditahan oleh kedua temannya yang juga rekan kerjanya. Mereka adalah Firza dan Diki, dan ada satu lagi yang bernama Gary namun dia tidak ikut kerja sama dengan perusahaan Dewa. Mereka sudah berteman sejak SMA, dan mereka terpaksa berpisah karena perbedaan tempat berkuliah namun mereka masih berkomunikasi dengan baik. Wah, tumben lo cepet-cepet pergi, biasanya juga ngajakin kita makan siang bareng dan ngobrol-ngobrol dulu. Tanya Diki, dia sangat hafal betul, biasanya Dewa selalu mengajaknya mengobrol panjang lebar saat ada meeting bareng, namun sekarang jangankan mengejaknya ngobrol nyapa pun tidak. Bener. Sebenarnya ada suatu hal yang mau kita bicarakan, tapi sepertinya lo terlihat buru-buru banget, sampai gak sempet nyapa kita. Celetuk Firza. Sorry. Sumpah gue bener-bener buru-buru banget. Memangnya apa yang mau kalian bicarakan? Tanya Dewa, dengan posisi berdiri berbeda dengan kedua temannya yang tetap duduk di meja meeting. Sedangkan Bima sudah keluar mengantar klien lainnya ke depan. Kalau sekarang lo sibuk, gimana kalau nanti malam saja kita ketemu di tempat biasa? Soalnya ini penting banget, jawab Firza. Dewa terlihat terdiam sesaat, dan itu terlihat aneh di mata kedua temannya itu.
Biasanya dewa akan langsung setuju tanpa berpikir terlebih dahulu. Oke, jawab dewa singkat, sambil beranjak dengan cepat dari meeting room. Dan lagi-lagi membuat kedua temannya menatap heran dewa. Dia kenapa? Aneh banget. Celetuk Diki. Dewa berjalan dengan cepat menuju ruangannya, melangkah memasuki ruang pribadinya. Mendapati istrinya yang masih tertidur pulas, ia berjongkok tepat di depan istrinya, tangannya terulur menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah cantik istrinya. Ditatapnya wajah cantik itu, ia baru sadar ternyata istrinya itu sangat cantik. Ada perasaan bersalah di hatinya, mengingat dulu dia begitu tega mengabaikan dan marah-marah kepada istrinya, saat istrinya berusaha memberikan perhatian kepadanya. Sekarang justru dia sangat merindukan perhatian itu, yang sudah tidak didapatkannya akhir-akhir ini. Mungkinkah istrinya itu sudah muak, lantaran sudah sering ia abaikan? Maafkan aku. Aku mohon jangan pernah berubah, gumam dewa lalu mengecup kening Feli. Dewa memutuskan untuk pulang lebih cepat hari ini, istrinya itu tampak kelelahan. Ia ingin Feli tidur dengan nyaman walaupun ruang pribadinya cukup nyaman, namun menurutnya akan lebih nyaman jika istrinya itu tidur di rumahnya. Untungnya pekerjaan hari ini tidak terlalu banyak, mau tidak mau dewa harus membangunkan Feli walaupun sebenarnya ia tidak tega. Sayang bangun yuk, kita pulang, ucap dewa dengan menepuk-nepuk lembut pipi istrinya. Merasa pipinya ada yang menepuk-nepuk, membuat Feli membuka matanya dan mendapati suaminya tengah menatapnya dengan jarak yang dekat dengan wajahnya. Ayo pulang. Kamu juga belum makan siang, ajak pria itu. Memang sekarang sudah waktunya jam makan siang. Dewa dengan penuh perhatian membuat Feli bangun. Feli tidak menyahut dan hanya menurut, sambil mendekap selimut yang menutupi tubuh polosnya. Rupanya nyawanya belum terkumpul sempurna. Pakai ini. Nanti bersih-bersihnya di rumah saja. Di sini belum ada baju ganti untuk kamu, aku belum sempat beli. Tidak apa-apa kan yang? Dewa menyerahkan pakaian Feli yang diambilnya tadi, lengkap dengan dalamannya. Feli hanya mengangguk patuh. Kamu keluar dulu mas. Aku mau pakai baju, pintanya tidak memungkinkan dia memakai baju di depan suaminya, lantaran ia masih sangat malu. Kenapa? Aku sudah lihat semuanya, jadi tidak ada alasan aku harus pergi. Ucap dewa tegas. Feli yang enggan berdebat lagi akhirnya dengan terpaksa menekan rasa malunya, memakai pakaian di depan suaminya yang tengah menatapnya dengan sorot yang hendak menerkamnya saja. Tahan dewa, tunggu sampai rumah. Ucap dewa dalam hati, ia berusaha menahan H4 seratnya saat melihat gondukan favoritnya yang bentol-bentol merah, yang menantang di depannya. Au! Pekik Feli saat hendak menurunkan kakinya dari atas ran, namun ia meringis saat merasakan perih di bagian titiknya. Kenapa sayang? Tanya dewa dengan panik, sambil memegang kaki Feli. Dia mengira kaki Feli yang sakit. Itu aku sakit mas. Jawab Feli lirih sambil menunduk malu. Dewa pun akhirnya mengerti setelah mendengar ucapan istrinya. Tanpa aba-aba dewa menggendong Feli untuk keluar dari ruangannya. Feli yang terkejut pun memekik kaget, dan mencoba untuk turun dari gendongan dewa, lantaran ia masih sangat malu apalagi mengingat kegiatan P+nasnya tadi dengan dewa. Aku bisa jalan sendiri mas. Ujar Feli sambil memberontak dari gendongan dewa. Tidak sayang. Aku tidak ingin kamu kesakitan, jadi nurut ya. Tegas dewa. Akhirnya Feli pun pasrah dan melingkarkan tangannya ke leher dewa, sambil menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Dewa sama sekali tidak menurunkan istrinya itu, bahkan saat di dalam lift tadi. Dan sekarang mereka menjadi pusat perhatian oleh para karyawan,
namun bukan dewa namanya jika memperdulikannya. Dewa memadukan tubuh Feli ke dalam mobilnya, dan mendudukannya dengan lembut di kursi depan. Belum. Dewa menutup pintu mobilnya lalu mengitari mobil lewat depan, untuk masuk ke dalam mobil dan mendudukan dirinya di kursi kemudi. Dewa mengemudi mobilnya meninggalkan halaman perusahaan. Dewa menggenggam tangan istrinya dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya ia gunakan untuk mengendalikan setir mobil, dan Feli pun tidak menolaknya malahan dia tampak nyaman saat tangan besar Dewa menggenggam tangan mungilnya. Sayang kita makan siangnya di rumah, atau mampir saja ke restoran? Tanya Dewa dengan menoleh sekilas ke arah Feli. Di rumah saja mas, badan aku lengket banget pengen cepet-cepet mandi dan berendam. Jawab Feli. Baiklah sayang. Dewa pun menurut apa yang dikatakan istrinya. Mas kamu tidak sedang kerasukan kan? Tanya Feli sambil memandang serius ke arah suaminya. Kenapa bertanya seperti itu? Dewa tampak mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan konyol istrinya. Ya habisnya tadi Mas Dewa marah-marah, sekarang manis banget. Aku kan takut Mas Dewa kerasukan gitu. Dewa menghembuskan nafasnya dengan kesal, sudah tidak usah berpikir macam-macam. Aku tuh sedang berusaha jadi suami yang baik jadi kamu jangan cerewet. Feli pun hanya mengangguk dengan B1 bir mengerucut di kata cerewet, padahal dia kan cuma nanya.